Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ittakhadha al-islam dinan 'indah wa kataba as-siyama hatman lil 'abidin lah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi dzawir razanah wa ala man nahaja nahjah wa man ittaba'a sunanah ila yaumin tukallimul aidi fihi wa tasmutul afwah. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati oleh Allah, Ustadz teringat akan firman Allah di dalam kitabnya, di dalam surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai atau jalan orang-orang yang sesat. Nah, untuk merealisasikan itu semua, kita harus belajar. Kita harus tahu sejarah-sejarah umat-umat terdahulu, bagaimana mereka selamat. Dan juga kita harus mengkaji apa sebab-sebab orang-orang terdahulu, umat terdahulu itu sesat atau membuat Allah jadi murka. Disinilah pentingnya kita belajar sejarah. Nah, di sini Ustadz pengen memberikan kepada kalian semua cerita tentang bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sih Nabi Muhammad pertama kali diberikan wahyu oleh Allah. Tapi sebelumnya, karena kita ingin berbicara tentang Nabi Muhammad, gak afdol dong kalau kita nggak tahu siapa sih Nabi Muhammad itu. Bagaimana bentuk Nabi Muhammad? Apa ciri-ciri Nabi Muhammad? Yuk kita bahas. Siapakah Nabi Muhammad? Di dalam riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW memiliki postur tubuh yang jarbu. Apa itu jarbu? Yang tidak terlalu tinggi, namun juga tidak terlalu rendah atau tidak terlalu pendek. Orang-orang terdahulu atau umat-umat terdahulu, kalian tahu kan, orang itu tinggi-tinggi sekali. Para sahabat-sahabat itu tinggi-tinggi sekali. Nabi-nabi terdahulu itu tinggi-tinggi sekali. Namun Rasulullah tidak setinggi itu. Dan juga tidak sependek orang-orang yang kita bayangkan atau orang-orang zaman sekarang ini. Tidak. Namun setengah-setengah, jerbuk, tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu pendek. Dan Rasulullah memiliki pundak yang lebar dan memiliki dada yang bidang, dan juga perut yang tersusun rapi seperti batu-batu yang tersusun rapi. Nah, di sini kita bisa menilai, kita bisa menyimpulkan bahwa Rasulullah itu memiliki postur tubuh yang keker, kayak Ustadz ya. Dan di samping itu semua, Rasulullah juga memiliki kulit yang sangat putih. Bahkan saking putihnya, pipi beliau sampai kemerah-merahan. Berbeda ya sama Ustadz, pipi Ustadz merah bukan karena putih, tapi karena merah jerawat. Nah, dan juga Rasulullah memiliki alis yang sangat tebal. Dan di dalam riwayat dikatakan bahwa Rasulullah memiliki bola mata yang lebar. Tidak sipit, namun bola mata yang lebar. Putihnya itu putih yang sangat bersih, dan bagian hitamnya hitam yang pekat. Saking beningnya, seolah-olah para sahabat bisa bercermin lewat bola matanya. Dan Rasulullah memiliki hidung yang mancung dan lancip. Dan di dalam riwayat dikatakan bahwa Rasulullah juga memiliki bibir, pipi, dan dahi yang sepadan dengan postur wajahnya yang tidak bulat, namun juga tidak oval. Jenggot beliau begitu tebal, bahkan sampai menjulur ke dada. Dan Rasulullah juga memiliki rambut yang bergelombang, tidak lurus dan juga tidak keriting, bahkan sampai menjulur ke jumah. Apa itu jumah? Sampai di ujung kuping atau di pundak. Panjang ya berarti ya. Rambut kita nggak ada apa-apanya. Rambut beliau sampai jumahnya, sampai akhir kuping atau di pundaknya. Dan semua tadi yang barusan Ustadz sebutkan itu adalah ciri-ciri Nabi SAW beserta fisiknya atau khalqiyah. Namun kesempurnaan Rasulullah SAW tidak sebatas fisiknya atau khalqiyah, namun juga ada ciri-ciri beserta akhlak-akhlaknya atau khuluqiyah.
Berarti ada dua ya yang harus kita bahas. Pertama al-khalqiyah, yang kedua al-khuluqiyah. Khalqiyah itu ciri-ciri Nabi berupa fisik, al-khuluqiyah ciri-ciri Nabi berupa sifat-sifatnya dan akhlak-akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya di surat Al-Qalam ayat 4, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Yang artinya sesungguhnya engkau wahai Rasulullah memiliki budi pekerti yang sangat agung. Dan pujian ini tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ditekankan dalam riwayat Muslim ketika Aisyah ditanya kepada para sahabat tentang sifat-sifat Nabi ketika di rumah. Kan biasanya orang-orang banyak kayak yang beda-beda. Ketika di luar berwibawa atau biar kelihatan stay cool jalannya, atau caper sama orang-orang kelihatan baik. Ini aku jajanin sama kamu, buat kamu ya, kamu jajanin, kelihatan baik. Tapi rata-rata orang berbeda ketika di rumah. Ketika disuruh sholat melawan, ketika disuruh mengaji melawan. Maka di sini para sahabat pengen mengetahui bagaimana sih sifat Rasulullah ketika di rumah. Maka para sahabat bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kami ingin tahu bagaimana sifat Rasulullah ketika di rumah, karena engkau wahai istrinya yang lebih tahu tentang bagaimana suamimu, yaitu Rasulullah SAW." Maka Aisyah pun menjawab dengan jawaban yang sangat mulia. Aisyah berkata, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Rasulullah SAW itu adalah akhlak Al-Quran. Dan Anas bin Malik pernah bercerita bahwa semasa dia menjabat 10 tahun menjadi pembantu beliau, dia tidak pernah mendapatkan Rasulullah SAW itu berkata kasar. Sekalipun ada sesuatu yang membuat dia marah, tidak pernah saya dapatkan 10 tahun saya menjadi pembantu beliau berkata kasar. Kita nggak marah aja, kita nggak emosi aja berkata kasar, ya nggak? Namun tidak dengan Rasulullah SAW. Maka ya ikhwani wa akhwati yang dirahmati oleh Allah, kenapa sih kita harus tahu apa ciri-ciri Rasulullah berdasarkan khalqiyah dan khuluqiyahnya? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang melihat diriku di dalam mimpinya, maka itulah aku. Karena tidak ada satupun setan yang bisa menyerupai diriku." Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk Ustadz pribadi dan untuk teman-teman Ustadz sekalian. Ikhwani wa akhwati, hadza ma qaddamtu lakum, syukran ala husni al-ihtimami wal istima'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.